Kita sudah sampai ayat ke-7 ya. Sekarang ke-7 ya, terakhir 6. Terakhir 6. Kata Allah, narullah wa ma adraka mal hutama, tahukah kalian apa itu neraka hutama? Lalu kata Allah, narullahi al-muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Kita sampaikan kemarin, dinyalakan selama 1000 tahun sampai warnanya berubah menjadi merah, semerah-merahnya, lalu dipanaskan lagi 1000 tahun sampai berubah menjadi putih seputih-putihnya, dan dipanaskan 1000 tahun lagi sampai berubah menjadi hitam, sehitam-hitamnya. Nah, panasnya 70 kali lipat dari panas api yang ada di bumi. Ya, sehingga kalau kita di bumi saja sudah terbakar kepanasan dengan api yang ada di dunia, maka itu baru 1/70, masih ada 69 kali lipat lagi panas yang ada di sana. Maka kata Allah, panas api itu allati tattali'u 'alal afidah. Yang allati yang tattali'u dari kata tala'a, terbit ya. Apa itu terbit? Berarti muncul, datang, sampai. Ala maknanya ila. Di huruf jar itu tanubu ba'duha ba'dha. Dia bisa menggantikan yang satu dengan yang lainnya. Ala kadang diterjemahkan ila. Ila diterjemahkan ma'a misalnya. Fi diterjemahkan min, atau min terjemahkan begitu seterusnya. Jadi huruf jar itu bisa saling menggantikan ya, maknanya secara makna. Tapi dia untuk penggunaannya ittala'a itu dengan ala, tattali'u ala, bukan tattali'u ila. Baik. Jadi ila artinya itu ke hati. Jadi allati tattali'u alal afidah. Api itu yang membakar sampai ke hati. Ittala'a ala itu berarti sampai kepada afidah qalbu. Kapan dia disebut qalbu? Kapan disebut dengan fuad? Afidah itu jamak dari fuad. Fuad tunggalnya, afidah pluralnya. Qalbun tunggalnya, qulub pluralnya atau jamaknya. Apa beda qalbun dengan fuad? Qalbun itu lebih ke fisiknya. Jadi qalbu itu fisik, fungsi itu fuad namanya. Maka yang ditanya nanti itu bukan qalbu tapi fuad. Kata Allah dalam surat Al-Isra itu, la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal absar. Inna sam'a wal absar wal afidah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita buka di surat Al-Isra ayat 34. Bukan 34. Inna sam'a tiga enam. Surat Al-Isra 17 ayat ke-36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, di situ disebutnya fuad. Jadi yang diminta pertanggungjawaban adalah fuad, bukan qalbu. Karena qalbu bendanya, fisiknya. Maka kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah
ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluha sairul jasad. Kalau atau idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau jantung segumpal daging itu bagus, maka tubuh itu akan bagus semua. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau rusak, rusak semuanya. Ala wahia al-qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Jadi qalbu itu lebih merujuk kepada fisiknya, benda. Tapi kalau fungsinya, qalbu itu fungsinya apa? Untuk menalar, berpikir, membedakan yang hak, yang batil, yang baik, yang buruk. Nah itu kalau sudah fungsi, bilangnya fuad. Jamaknya afidah. Makanya di Al-A'raf 179 itu, kata Allah, Allah akan penuhi neraka itu dengan orang-orang yang punya qalbu tapi nggak berfungsi. Nah di situ bilangnya qalbu, bukan punya fuad. Karena kalau fuad sudah ke fungsi. Tapi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita buka surat Al-A'raf ayat 179. Iya, walaqad zara'na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang munafik. Nah, alhamdulillah. Di situ disebutnya punya qalbu. Bukan punya fuad ya, punya qalbu tapi tidak berfungsi. Berarti qalbu merujuk pada fisiknya. Sebenarnya ya terjemahan yang pas itu qalbu itu bukan hati, tapi jantung. Ya, karena bahasa Inggrisnya kan heart. Heart itu kan lebih ke jantung sebenarnya. Dan anggota tubuh kita yang bentuknya love itu ya jantung. Rumah sakit Harkit itu kan gambarnya love itu ya jantung, bukan hati. Kalau hati mah liver bahasa Inggrisnya. Dan posisinya bukan di sini kan, di sini. Di sini tuh jantung sebenarnya, jantung. Dan memang anggota tubuh kita yang berefek dengan kejadian di luar tubuh itu adalah kolbu, jantung. Kita melihat sesuatu ketakutan. Duk, 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 duk. Ketika melamar yang berdebar-debar ya kolbu. Duk, 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 duk. Cuman ya itu akhirnya karena udah salah dari awalnya jadi pakainya hati. Akhirnya jadi jantung hati. Ini bener mana jantung apa hati? Pokoknya jantung hati lah. Justru kalau kita bilang jantung jadi nggak pas ya, jadi aneh. Yang membakar sampai ke jantungnya. Maksudnya apa? Kata-katanya terlalu tajam sampai melukai jantung saya, Ustaz. Sakit jantung saya dengarnya. Malah jadi aneh kan. Sakit hati kali. Jadi sebenarnya jantung. Cuman ini kesalahan yang ditolerir dan dijaga. Ya udahlah, kadung salah dari dulunya terjemahnya. Jadi udah pakainya hati. Tapi maksudnya adalah kolbu, jantung yang di sini. Kita semua tahu tuh kolbu. Baik. Kata Ibnul Jauzi, ini sebetulnya adalah gambaran kepada kita bahwa betapa panasnya api itu kalau sudah membakar itu badan itu habis. Mohon maaf kalau ada orang misalnya nauzubillah kena musibah terbakar, itu tulangnya masih ada, dalam-dalamnya masih ada gitu. Ya paling kulitnya habis terbakar, daging sebagian, rambutnya, tapi tengkoraknya masih ada, badannya masih ada. Itu api di dunia.
Tapi kalau di neraka itu habis sampai ke kolbu-kolbunya itu habis. Nah, orang itu mengira kalau kebakar sampai hati ya pasti mati gitu. Jadi mereka pikir ya nggak apa-apa lah, panas api sampai sedemikian luar biasa, 70 kali lipat dari panas api di dunia, ya paling nyemplung mati selesai urusan. Karena orang ada yang berpikir bahwa mati itu adalah menyelesaikan masalah. Berat, dia pusing, mikirin pinjol, gimana caranya. Akhirnya dia ngambil jalan pintas, ya bunuh diri, mati. Masalah dengan perempuan, dia stres, nggak bisa menyelesaikannya, akhirnya dia pilih mati. Dia pikir mati itu menyelesaikan masalah. Padahal justru nambah masalah kan. Nah, tapi mereka berpikir begitu, ya udah langsung neraka, bisa nyemplung langsung mati kok, nggak apa-apa. Tapi ternyata tidak. Mereka nyemplung ke api itu dan kebakar sampai sisa kolbu, dia nggak mati. Berarti setiap inci tubuh yang terbakar itu, dia rasain tetap tuh. Kepalanya habis terbakar, dia rasa sakitnya terus badannya. Sampai tersisa kolbu saja. Jadi kolbu itu merasakan semua tubuh yang terbakar itu. Kalau di dunia orang merasakan sakit ya selama nyawa masih ada. Kalau nyawa sudah meninggal, dia udah nggak rasain sakit lagi. Tapi di neraka itu setiap inci tubuh terbakar sampai tersisa kolbu, itu tetap ngerasain sakitnya itu. Nauzubillah. Itu kata Al-Mawardi. Di hati itu kolbu itu merasakan sakitnya, tapi nggak ikut terbakar. Kenapa kolbu tidak terbakar? Karena disitulah dosa-dosa bermuara. Itu kata Al-Mawardi. Jadi kenapa kolbunya tidak kebakar? Karena dia sebagai bukti simpanan data di dunia dulu apa yang dia lakukan. Kan yang melakukan mata misalnya, yang melakukan telinga, yang melakukan tangan, kaki. Nah, kaki, tangan, mata, telinga itu semua beraktivitas yang merintahin adalah kolbu. Itulah pentingnya niat kan. Saya nggak niat, Ustaz, nggak sengaja nih ada di sini. Nggak mungkin lah orang udah di situ. Pasti niat gitu. Kalau misalnya kebetulan saya sebenarnya mau pergi ngaji, cuman nggak tahu kenapa beloknya ke majelis gaplek, Ustaz, saya juga bingung. Itu mustahil itu. Tapi kalau dia lagi duduk, tiba-tiba ada orang datang ajakin, itu lain lagi kan. Tinggal dia ikut apa enggak gitu. Jadi pasti kolbu itu punya peran penting, ya, punya peran penting. Bahwa semua anggota tubuh kita beraktivitas, perintahnya itu ya dari kolbu itu. Maka kolbu itu penting. Kalau kolbu bersih, pasti dia akan nyuruhnya yang bagus-bagus. Kalau kolbunya udah kotor, pasti dia pikirannya juga kotor-kotor, semuanya akan kotor, perbuatannya, ucapannya, tindakannya, semua kotor. Maka itu yang bertanggung jawab adalah kolbu. Dia tidak akan habis, tidak rusak. Ada terus. Kenapa? Disitulah dosa-dosa kita tersimpan. Meskipun kolbu ukurannya mungkin hanya sekepal tangan, tapi dia menyimpan data semua aktivitas yang kita lakukan dari sejak akhir balik sampai kita meninggal. Insya Allah. Jadi kolbu tidak terbakar. Di surat ada hadis ya. Rawa Khalid ibn Abi Umran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Khalid bin Abi Umran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annan nar ta'kulu ahlaha, bahwa api neraka itu memakan para penghuninya, hatta sehingga idza tala'at ala afidatihim intahat. Sampai api itu kalau dibakar tubuhnya habis, sisa kolbunya tok berhenti. Tapi selama masih ada tulang, iga, paru, apalagi hati, bukan jantungnya, hati, semua masih ada, itu masih kebakar terus bakar sampai tersisa kolbu, jantungnya saja. Summa idza sadaru ta'udu. Kalau sudah habis, sudah sisa tinggal kolbu saja, dia akan balik lagi, tumbuh lagi, tumbuh, jadi tangan, kaki, kepala semuanya udah lengkap. Kemudian setelah itu dibakar lagi dari awal lagi sampai tersisa kolbu saja. Begitu terus nggak berhenti-berhenti. Nauzubillah min dzalik. Fadzalika qauluhu, itulah makna firman Allah, narullahil muqada allati tattali'u 'alal afidah. Yaitu api Allah yang dibakar, yang membakar sampai kepada kolbu. Insyaallah. Kata Muhammad bin Ka'ab, api membakar sekujur tubuhnya sampai hingga ketika sampai ke hati,
lalu Allah sempurnakan lagi tubuhnya. Agar apa? Mereka merasakan azab neraka yang mengerikan. Ini Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 56. Kita buka surat An-Nisa ayat 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتي سوف نصليهم Ayatina. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini sebenarnya nadijat juluduhum itu bukan cuma kulit tok yang terbakar, tapi maknanya adalah seluruh tubuh, seluruh badan, sampai tersisa kolbu saja. Tapi Allah sebutnya kulit. Ya, ini kita sampaikan itlaqul juz'i wa iradatul kull. Disebut sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Jadi seluruh tubuh maksudnya. Cuman kenapa disebutnya kulit, bukan tulang, bukan daging misalnya, bukan urat atau otot? Karena ternyata belakangan kemudian muncul penelitian, salah seorang ilmuwan di Jepang itu meneliti, ternyata anggota tubuh kita itu yang merasakan sakit ketika dibakar itu adalah kulit. Ya, kulit. Sakit di situ. Kita aja kalau disuntik kan gitu kan. Suntik itu yang sakit pas awalnya aja kena kulitnya. Kalau udah masuk ke dalam sih nggak masalah. Nyamuk juga begitu kan. Nyamuk itu. Yang sakit itu pas pertamanya saja itu. Sakit karena memang kulit yang merasakan sakit. Maka Allah sebutnya nadijat juluduhum, kulitnya yang hancur. Padahal maknanya sebenarnya semuanya, semua tubuhnya, kata Ad-Durr al-Mansur, tafsirnya As-Suyuti, ya, kata Imam As-Suyuti, mengutip pendapatnya Muhammad bin Ka'ab, itu sebenarnya adalah sekujur tubuh habis dibakar oleh api neraka. Dan itu tersisa cuma kolbu saja. Insyaallah. Ini menunjukkan betapa ngerinya siksa panas api neraka. Dan itu nggak berhenti-berhenti. Ya. Terus menerus. Setiap hari. Hari ini, besok, lusa. Terus nggak berhenti-berhenti. Nggak ada istilahnya hari libur. Nggak ada liburnya. Tidak diringankan. Jangankan libur. Diringankan saja nggak. La yukhaffafu anhumul azab. Walahum yunzurun. Kata Allah. Kita buka la yukhaffafu anhumul azab. Oh, banyak sekali. Di Ali Imran deh. Kita ambil yang di Ali Imran. Maaf, gantilah surat Fatir aja. Fatir ayat 36. Surat ke-35 ayat 36. Surat ke-35 ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا لهم نار جهنم
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat kafir. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Jadi kekal di neraka dan gak mati. Ya tadi itu terbakar sampai sisa kalbu gak mati. Karena kita sampaikan kemarin bahwa nanti setelah penghuni neraka masuk ke dalam neraka, penghuni surga masuk ke dalam surga, lalu Allah datangkan makhluk seperti seperti kambing atau seperti domba. Allah tanyakan kepada penghuni surga, atadruna ma hadza? Kalian tahu apakah ini? Kata penghuni surga, Allahu a'lam. Kami nggak tahu ya Allah. Kau yang maha tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadzal maut, ini adalah kematian. Jadi kematian dalam wujud seperti seekor kambing. Kata Allah, maka akan aku sembelih dia. Allah sembelih mati. Maka kata Allah, kematian sudah mati. Berarti udah nggak ada lagi kematian. Maka yang tersisa adalah kekal abadi. Maka penghuni surga langsung, alhamdulillah, berarti kita nggak akan mati, nggak akan selesai, terus abadi. Lalu Allah perlihatkan sama kepada penghuni neraka. Lalu Allah tanyakan, tahukah kalian apa ini? Kata penghuni neraka, Allahu a'lam, kami nggak tahu ya Allah. Kata Allah, ini adalah kematian, maka aku sembelih. Maka hari ini kematian itu sudah mati. Jadi kematian udah nggak ada gitu. Nggak ada makhluk yang nama kematian. Langsung mereka menjerit ketakutan, ya Allah, ya Allah. Kami maunya mati saja ya Allah. Udah nggak ada mati. Mati udah mati. Kematian itu sudah mati, udah nggak ada lagi. Maka khalidina fiha. Mereka kekal di sana. Dan bahkan diringankan pun tidak ya. Kita ceritakan ya kemarin itu Allah katakan penjaga neraka itu ghilazun syidad. Ghilaz itu keperasaan bahwa dia raja tega, nggak ada istilah nggak tega, itu nggak ada. Gaplok, hancur segala macam, ya tetap dari pertama datang sampai seterusnya tetap bengis ya. Nauzubillah min dzalik, tetap bengis. Sementara syidad itu secara fisik tinggi besar dan kuat. Sehingga kalaupun penghuni neraka mau pada demo, mereka kan banyak tuh. Demo aja tuh malaikat. Kata Allah, silahkan. Kamu semuanya ngumpul ngelawan satu saja, penjaga neraka itu nggak bakal bisa. Kenapa? Karena udah disetting fisiknya syidad. Tinggi, kuat, dan besar. Gak punya rasa belas kasihan, gak punya rasa tega. Jadi gaplok itu begitu terus. Mau jerit kayak bagaimanapun, kagak ada rasa iba sama sekali. Karena mau diciptakan seperti itu. Jadi gak ada istilah, ya di neraka, ya masa sih malaikat sabanari nyiksa, lihat orang nangis menjerit, ya masa nggak muncul perasaan tega, masa nggak punya hati si malaikat. Nah dari awal Allah sudah tegaskan, nggak ada itu. Nggak ada, nggak peduli. Beda sama manusia. Manusia sebengis-bengisnya manusia masih punya hati ya. Biar kata Hercules itu bengisnya luar biasa dulu, tapi tetap ada rasa nggak tega, ada rasa kasihan. Maling juga begitu, orang jahat juga ada saatnya dia kasihan, sayang. Kita ketemu sama maling, ada maling motor, gemas bener. Apalagi nauzubillah pernah kehilangan motor. Begitu ketangkap maling motor yang lain padahal ya. Langsung dilampiaskan itu, habis itu. Tonjokan sampai bonyok tuh. Tapi begitu udah capek, tenaga terkuras, dia lihat tuh maling bonyok mengep, kasihan juga gue lihat dia ya mukanya. Muncul rasa kasihan. Katanya nggak tega lihatnya deh, bener dah. Muncul rasa itu. Itu manusia. Tapi penjaga neraka nggak ada itu. Nggak ada. Mau ditungguin sampai kapanpun tetap sama, la yukhaffafu anhul azab, tidak dikurangi dan tidak diringankan. Nauzubillah min dzalik. Terus kata Allah ayat berikutnya ayat 8, innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya
di neraka itu alaihim, atas mereka, atas penghuni neraka itu muqsadah, ada benda yang muqsadah, yaitu ditutup. Jadi muqsadah itu artinya ditutup, boleh dia maknanya penutupnya itu. Jadi di atas neraka itu ada penutupnya. Jadi tertutup rapat. Kita kalau masak ya, ditutup dengan tidak ditutup, itu lebih panas yang ditutup. Apalagi penutupnya rapat, presto tuh. Tulang aja jadi lunak itu. Masak kepala dulu kami waktu di Libya itu, kalau musim Idul Adha, nuturin kepala kambing. Karena biasanya teman-teman dari beberapa negara itu nggak mau ngolah kepala kambing. Nah, kepala kambing ribet, repot, daging juga nggak ada, ngapain lah, dibuang-buang aja begitu. Orang Indonesia, oh semua bisa dimanfaatkan. Kulit aja bisa jadi kerupuk, begitu kan? Jeroan itu, jeroan, tuh sebagian negara tuh bingung. Kalian tuh, mohon maaf ya, bahasa kotornya, itu kan tempat kotoran, kalian makan itu. Iya kita makan itu. Mana caranya? Jadi bersihin dulu. Gitu. Khusus itu kan, jadi kita kan dikasih selang gitu kan, turut bersihin gitu kan. Buat mereka itu ngabisin waktu dan menurut mereka itu kotoran gitu, nggak boleh makan. Apalagi handuknya itu, jeroan, babat. Oh mereka belum tahu diolah enak banget itu ya. Soto babat antem bener itu. Ini mereka lihatnya itu kan tempat kotoran itu. Nggak mau sama sekali dibuang. Apalagi ya yang begitu dibuang gitu. Nah kepala aja dibuang kepala, apalagi yang begitu. Buat kita Indonesia, oh itu enak itu. Ini kita olah. Ya. Nah olahnya tuh pakai presto, cepet ya, sampai lunak itu tulangnya juga, Masya Allah. Saya ingat waktu 2016 itu awal-awal umroh saya itu makan nasi mandi di Mekah itu biasanya saya sering. Tangan itu. Itu dulu kita kalau beli nasi mandi itu tinggal minta aja tuh, ada kepala nggak? Ya. Sama dia mau kepala, mau, nah dikasih. 2016 sampai 2017. 2018 bayar 15 real. Udah tahu dia ada harganya. Gitu. Sekarang itu kemarin terakhir itu saya berangkat ke sana, itu jadi salah satu menu gitu. Jadi mau pakai bagian paha, daging ini, daging itu, atau kepala gitu. Jadi masuk di daftar menu itu gitu. Padahal dulu menunya udah lengkap sama daging, itu cuma tambahan aja gitu. Kalau kita mau nambah 15 real satu kepala itu. Sekarang enggak, mau daging apa kepala gitu pilihannya. Dan harganya lumayan kan, dia sekitar 86 atau 90 real lah, hampir 400.000 porsi. Nah itu masaknya kita presto. Kalau kita tutup rapat itu, ya setengah jam itu udah lembut itu. 1 jam udah lembut banget itu. Padahal tulang. Nah ini Allah katakan neraka itu ada penutupnya. Dan penutup itu rapat sekali. Maka kalau sudah di dalam situ, panasnya nggak tahu tuh gimana tuh. Insya Allah. Kita di dunia buat masak binatang kan. Masak ayam, masak kambing, masak sapi pakai presto. Kita nggak ngerasain gimana dalam presto itu panasnya gimana ya. Jangankan di presto, kita berada di sebuah ruangan, nggak ada ventilasinya, ngapnya luar biasa. Rumah-rumah model sekarang kan banyak kan nggak pakai ventilasi kan, langsung tutup pintu begitu. Cuman pakai kipas angin sama AC, ya, aman. Tapi begitu mati lampu, langsung hordeng dibuka, ini dibuka gitu semua. Karena kalau nggak ngap, padahal itu nggak ada api itu, ngapnya luar biasa. Nah ini api di dalam yang panasnya 70 kali lipat dari panas bumi, lalu ditutup, Masya Allah. Kita ngebayangin aja udah nggak sanggup itu. Dan tutupnya rapat, muqsadah itu berarti ditutup yang tidak ada celah sedikit pun. Ya kayak model-model presto begitulah. Presto sih masih mending ya, keluar dari bunyi, udah matang tuh. Gitu. Ini nggak ada ini. Jadi pantas saja terbakar sampai ke kolbunya itu karena memang di presto. Ya Allah. Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Imam Qatadah mengatakan
neraka itu tertutup rapat tanpa celah, nggak ada celah sama sekali, tanpa cahaya dan tidak bisa keluar. Jadi kalau udah masuk langsung tutup, brek, tutup kayak di bunker gitu, tutup langsung ngunci, udah nggak ada dinding celah ventilasi, nggak ada sama sekali. Mau keluar lewat mana, nggak ada tempat keluarnya, tutup rapat. Insya Allah. Panasnya, aduh, nauzubillah min dzalik. Mestinya sih orang baca ayat surat Al-Humazah aja udah cukup ya, takut masuk ke dalam neraka itu. Kan karena kadang-kadang kita baca ya baca, cuman nggak tahu artinya apa itu ya. Jadi kalau kita bredel satu-satu ayat ini, masya Allah, cukup. Nah, orang baca surat Al-Humazah aja bisa menangis. Innaha alaihi mu'sada, udah ngeri. Itu karenanya kalau sudah berada di sana, tempatnya itu dayiqan, sempit. Ya karena ditutup rapat gitu. Jadi berasa sempit, panasnya luar biasa, belum lagi mereka posisi terikat. Akhirnya yang diminta apa? Mati aja. Orang kalau udah nggak sanggup kan nahan sakit, akhirnya diminta mati aja, dah mati aja, mati aja. Tapi kata Allah, mati udah mati. Kematian udah mati, udah nggak ada lagi. Kita buka surat Al-Furqan 25 ayat 13 sampai 14. Ya, 13 dan 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari satu kebinasaan, melainkan harapanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Jadi bukan cuma sekali tuh. Setiap hari mati aja, mati aja, mati aja. Betapa sakitnya itu berarti nggak berhenti-berhenti. Kalau orang di dunia ini merasakan sakit luar biasa, ya kan minta mati. Ya paling sekali aja, 2 kali. Setelah itu reda, sakitnya berkurang. Tapi kalau udah di neraka, nauzubillah min dzalik, makanan dayiqan, kata Allah. Apabila mereka dilempar ke neraka, mereka akan mendapati tempat itu dayiqan, sempit, muqarranin, dalam posisi terikat. Ada ayat yang lain, muqarranina fil asfad, ya, terikat, terbelenggu. Sudah dipresto, posisi terikat pula, nggak bisa gerak, ngapain? Kata ad-dhahak, muqsadah itu artinya memiliki dinding tanpa pintu dan jendela. Dinding ada, tapi nggak ada pintu, nggak ada jendela. Rapet begini, rapet. Mau kemana dia? Mau lompat dari mana? Nggak ada pertukaran udara. Panas. Ya. Bercampur bau busuk. Ya gimana? Nanah. Setiap hari, setiap detik keluar darah. Ya. Bangkai. Kan terbakar itu pasti menimbulkan bau yang nggak sedap. Ya, bakar plastik aja baunya nggak enak. Apalagi bakar mayat ya. Baunya, dan itu mayatnya bukan mayat, orangnya banyak yang dibakar, satu aja terbakar mayat, baunya masya Allah, apalagi banyak, ya Allah, itu tempat di neraka. Ini menunjukkan panas dan ngerinya siksa neraka itu mengepung dari berbagai arah, dari atas, samping, bawah, belakang, karena di presto, jadi panas itu meliputi semua bagian yang ada di neraka itu. Yang Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 17, kita buka. Surat Ibrahim ayat 17.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتجرعه ولا يكاد يسيغه Yakadu wala yakadu. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان Bimayyit. وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Diteguk-teguknya air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Masya Allah. Jadi tadi dibakar maka keluar nanah yang bercampur dengan darah, bau busuk itu. Tapi mereka dalam posisi tertutup, berarti kan haus tuh, panas, gerah ya. Kita aja kalau berada di sebuah ruangan yang pengap, bawahnya tuh haus aja. Apalagi di neraka, hausnya luar biasa. Tapi nggak ada yang bisa diminum kecuali itu, maka diminum sama mereka. Ya tajarra'uhu, dikit-dikit diminum, teguk-teguk, karena sangat haus luar biasa. Dalam kondisi normal orang nggak mungkin minum air kencing kan? Kita nggak mungkin minum air kencing dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi terjepit orang mungkin saja. Ada film itu 24 Hours ya, apa judulnya itu. Jadi ada seorang pemuda, dia sok-sokan pergi hiking lah itu, panjat gunung, tapi bawa perlengkapan ala kadarnya. Begitu dia lagi jalan di sebuah tebing, terpleset, jatuh, tangannya kesangkut antara bukit tuh, kejepit. Dia jerit-jerit tolong, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang kedengeran. Akhirnya sehari itu dia masih punya air minum di tumblernya itu diminum, tapi lama-lama habis air itu. Akhirnya lama-lama dia haus, dia sampai halusinasi, turun hujan, air banyak, tapi ternyata nggak ada, panas. Posisi tangan kejepit di bukit gitu, di celah bukit gitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Tumblernya itu dipakai untuk kencing. Dia kencing di tumbler itu dan dia minum air kencingnya sendiri. Dan itu terambil dari kisah nyata. Berarti memang ada seperti itu. Sampai akhirnya dia 2 hari apa berapa hari itu, akhirnya nggak ada jalan lain kecuali dipotong tangannya sendiri. Diambil pakai pisau belatinya, dipotong tangan itu, diputusin sampai akhirnya dia bisa melarikan diri. Keluar dari tempat itu. Karena tangannya udah kejepit, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Harus dipotong. Nggak pakai obat bius, nggak apa. Ya mau gimana lagi. Nah itu dalam posisi terjepit, orang terpaksa dia akan melakukan hal-hal yang di luar nurul katanya. Kayak mohon maaf saudara-saudara kita dari Rohingya itu, mereka naik kapal itu kan jumlahnya udah over capacity. Kapal yang biasanya hanya untuk 10 orang dinaikin sampai 40, 30 karena ya nggak ada lagi. Mereka pergi kabur itu tanpa bawa makanan, tanpa bawa bekal. Akhirnya mereka cuma bawa air tumbler kecil atau yang botolan gitu. Yang mungkin sehari udah habis, apalagi orang gitu banyak. Sementara air laut nggak mungkin diminum kan, karena asin pasti bakar tenggorokannya. Apa yang diminum? Kencing. Jadi perahu yang padat itu mereka kencing, ditampung lalu diminum. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Saking mencekik haus itu. Nah itu masih mending ada kencing. Di neraka nggak ada orang kencing. Bisa kencing. Dari mana air itu adanya? Itu dari nanah yang bercampur darah ketika terbakar, digergaji, ditombak segala macam, keluar nanah, keluar darah itu. Itu air yang ada di sana. Tapi karena saking luar biasa haus mencekik, ya mau nggak mau, ya tajarra'u, diteguk-teguk gitu, sedikit-sedikit. Nauzubillah min dzalik. Siksa datang dari berbagai macam arah, dari depan, dari belakang, dari samping. Tapi nggak juga mati gitu. Itu masalah. Kita kalau disiksa dengan berbagai macam bentuk siksaan, lama-lama akhirnya mati. Nah, di sana nggak mati. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Innaha alaihim muqsadah. Jadi tertutup rapat sehingga panas itu semakin menyengat, membuat mereka kehausan. Akhirnya mereka minum nanah itu, mereka semakin merasakan nyeri. Begitu panas luar biasa, karena panasnya darahnya pun ikut panas, nanahnya juga ikut panas. Begitu diminum langsung habis, mukanya terbakar. Nauzubillah min dzalik.
Fi amadim mumaddadah. Kita habisin saja malam ini. Fi amadin mumaddadah. Pada amadin. Jamak dari imad. A'mud atau amad. Ya. Sebagian mengatakan a'mud itu berarti jumlah tiangnya kurang dari 10. Ya. Jadi pola af'ul. Af'ul itu dalam bahasa Arab itu namanya jam'u qillah. Plural tapi terbatas. Dia kurang dari 10. Kalau fu'ul atau fa'al itu berarti banyak, lebih dari 10. Berarti banyak tiang-tiang di neraka ini. Entah ribuan, entah jutaan gitu. Allah alam. Banyak. Untuk apa tiang-tiang ini? Mumaddadah, yang itu yang dipanjangkan, dibentangkan. Yaitu, kata para ulama, untuk mengikat mereka. Jadi mereka penghuni neraka itu udah di presto, posisi terikat di tiang terikat itu. Jadi nggak bisa lari, nggak bisa gerak, nggak bisa menghindar. Dia merasakan sakit dalam posisi terbakar, kayak dipanggang. Atau maknanya kata Imam As-Suyuti, jadi penutupnya itu ditopang oleh tiang-tiang yang tinggi, yang tidak mungkin dinaiki oleh mereka. Jadi kalau orang terperangkap di sebuah brankas atau bunker itu, karena ada lubang itu, dia akan naik di gedor-gedor sampai terbuka gitu. Nah ini penutupnya itu ditopang oleh tiang yang tinggi, sehingga orang nggak mungkin naik ke sana karena posisinya pada terikat. Yang kedua, kata Ibnu Abbas dan Ibnu Zaid, yang terikat itu adalah mereka. Jadi penghuni neraka itu terikat di tiang-tiang yang terbuat dari besi panas dalam keadaan terikat rantai di kaki, tangan, dan leher mereka. Ya Allah. Ini surat Al-Ghafir ayat 71. Atau surat Al-Mu'min, surat 40 ya. 40 apa 41? Ayat 71. Idil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret. Ya Allah. Ketika belenggu dipasang di leher mereka dan mereka diseret menggunakan rantai. Berapa panjang rantainya itu? Kata Allah, sab'una dira'an faslukuh. Sab'un 70 dira'an hasta. Jadi 70 hasta. Satu hasta itu berapa meter? Dia ya setengah meteran lah secara umum. Atau kita pukul rata setengah meter. Berarti kalau 70 hasta berarti sekitar 35 meter. Diikat menggunakan rantai terbuat dari tembaga yang di neraka, panas luar biasa, yang panjangnya 35 meter. Untuk apa? Untuk nyeret, diseret. Orang kalau diseret, ditarik, talinya pendek, posisinya pasti berjalan, ya, karena talinya pendek. Tapi kalau talinya panjang, diseret, nggak mungkin posisi berjalan. Posisinya pasti tengkurap atau terlentang. Nah ini penghuni neraka posisinya bukan terlentang, tengkurap. Jadi begitu diseret, mukanya ini yang terkena lantai. Kalau posisi terlentang ini kan punggung sama kepala, badan gitu. Kalau itu enggak, posisi tengkurap. Nauzubillah, ala wujuhihim. Jadi penghuni neraka disiksa menggunakan tiang-tiang yang panjang yang terbuat dari api neraka. Ya. Ini kayaknya kena virus atau apa ini? Gerak-gerak sendiri deh. Jadi fi amadi mumaddadah, bahwa penghuni neraka disiksa menggunakan tiang-tiang panjang terbuat dari api neraka. Baik tiang ini itu maknanya adalah untuk menopang penutupnya, atau tiang ini maknanya tempat di mana para penghuni neraka diikat. Jadi surat Al-Humazah ini menunjukkan kepada kita betapa ngerinya siksa
penghuni neraka hutamah. Untuk siapa neraka hutamah itu adalah untuk para pengumpat dan pencela. Jadi mereka yang suka mengumpat, mencela orang lain, itu diberikan balasan yang begitu mengerikan. Kenapa? Karena mencela dan mengumpat itu adalah merusak kehormatan orang, ya. Merusak kehormatan manusia. Sementara manusia ini adalah ciptaan Allah. Maka ketika ada orang menghina ciptaan Allah, yang marah adalah yang menciptakan. Ya, kita bikin sesuatu, bikinan kita dihina oleh orang, marah kita. Kita punya anak, anak kita dihina, dijelekin sama orang, kita yang marah. Biar begitu anak gue itu macam-macam loh. Nah, kita ini makhluk ini ciptaan Allah. Kalau ada orang menghina kita, Allah yang marah. Dan kalau Allah sudah marah, ditempatkan di neraka dengan siksaan yang begitu ngeri. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, kerabat kita, dan semua orang yang kita cintai dari siksa api neraka, sehingga kita selamat ditempatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berarti sudah selesai surat Al-Humazah. Berarti nanti kita masuk ke surat Wal Asri ya, Al-Asr. Jadi saya terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.